رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, pertama-tama kita buka majelis kita dengan menyebut dan memuji serta memuja Allah Subhanahu wa taala, karena majelis ini terlaksana atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya, dan dia adalah majelis yang insya Allah hasilnya akan membahagiakan kita di akhirat. Mudah-mudahan tak satu pun kita kecuali menjadi tamu Allah yang berkesan, sehingga kita diberikan penghormatan dan penghormatan. Di dalamnya ada ketenangan, ada keamanan dan ketentraman, dan di akhir majelis diberikan ampunan. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan Allah menerima syukur kita sehingga semakin ditambahnya. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kita sangat berharap kepada Allah, mudah-mudahan lisan kita selalu lancar setiap namanya disebut mengucapkan salawat dan salam kepadanya, karena kita ingin dan berharap Allah pun memberikan salawat dan salam kepada kita. Baik kaum muslimin dan muslimat, juga kita tidak luput berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masjid ini termasuk salah satu masjid yang Allah jadikan sebagai mercusuar ilmu, menara ilmu di kota Serabi Mekah ini, sehingga bertambah pula pahala dan keberkahan untuk yang membangunnya, yang mengurusnya, yang mentakmirnya, dan yang meramaikannya. Semoga Allah terima semuanya dari kita dan dari orang-orang tua kita. Mudah-mudahan yang sudah mendahului Allah berikan rahmat dan ampunan, dan yang masih hidup semoga dibimbing dengan taufik dan hidayah. Mudah-mudahan sampai ke tujuan dalam keadaan beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan khususnya para guru-guru kita, para ulama yang pada hari ini kita belajar ke salah seorang dari mereka, yaitu Imam Abu Walid Al-Baji rahmatullahi ta'ala alaih, melalui kitabnya ini Al-Wasiyah Al-Waladiyah. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir beliau mengingatkan kedua anaknya tentang bahaya khamar, dan kita sudah sebutkan pula bagaimana khamar itu adalah ummul khaba'is, seperti kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ibunya segala kekejian dan keburukan. Tuan-tuan masih ingat kisah wanita yang menyuruh seorang ahli ibadah memilih antara khamar, membunuh anak bayi yang dilahirkan dari zina, atau berzina dengannya. Akhirnya dia pertimbangkan, yang lebih ringan rasanya adalah minum khamar. Subhanallah. Ya memang pada zahirnya minum khamar lebih
lebih ringan. Dia minum khamar, ujung-ujungnya khamar diminum, zina dilakukan, dan membunuh pun tak bisa dielakkan. Hanya ketiga-tiganya. Benarlah disebut dengan umul khaba'is, ibu dari segala, induk dari segala keburukan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Di sini juga pelajaran berarti bagi kita bahwasanya kadang-kadang dalam memilih itu yang ahlul ilmi, orang-orang yang benar-benar rasikh, kokoh dalam ilmunya, harus menjadi rujukan kita. Karena pilihan-pilihan orang-orang ahli ibadah sering tanpa ilmu sering keliru. Seperti kisah 100 orang yang membunuh 99, nanya ke ahli ibadah, tak bisa ada jinnya. Akhirnya tambah jadi 100. Kapan bisa berhenti kemungkaran itu? Setelah dibawa ke ahli ilmu. Tapi ahli ilmu yang thiqah, walaupun tidak uang siko. Ahlul ilmi yang thiqah, artinya seperti kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, al-fiqhu rukhsatun minas thiqah. Fikih itu adalah rukhsah yang diberikan, keringanan yang diberikan oleh orang yang thiqah. Orang yang thiqah itu seperti kata Fudail bin Iyad adalah yang serentak ucap dan kata dan perbuatannya sejalan ilmu dengan amalnya. Tidak seperti orang yang ilmunya luar biasa, retorikanya tinggi, tapi pas di alam nyata sama dengan orang tidak berilmu. Itu bukan thiqah. Tapi yang thiqah itu adalah dia akan berikan fatwa sesuai dengan ilmu. Nah, itu yang terjadi pada saat tadi. Ketika ditanyakan kepada ahlul ilmi, perkara selesai dengan happy ending. Kata orang happy ending. Orang itu selamat, dia selamat, dan umat pun selamat. Tapi yang tadi kiamat dibuatnya. Dia tak selamat, orang yang berdosa juga tak selamat, dan ada kemungkinan tambah kiamat. Nah, tapi itulah bedanya ilmu. Makanya syaitan itu pasti takut kepada orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Makanya satu orang alim lebih ditakuti oleh syaitan dari 1000 ahli ibadah yang tidak alim. Tidak seperti kata seorang habib, bahwa satu habib yang bahlul lebih bagus dari 70 orang ulama. Itu yang mengatakan barangkali juga karena yang dilanjutkan. Allah musta'an. Kaum muslimin, sekarang Syekh menyebutkan kepada anaknya nasihat yang luar biasa juga. Yakni wa iyyakuma war-riba. Jauhi oleh kalian berdua yang namanya riba. Fa inna Allah Ta'ala qad naha anhu. Sebab Allah yang langsung melarangnya. Wa tawa'ada bi muharabati man lam yatub minhu. Dan Allah mengancam memerangi orang yang tak mau taubat meninggalkan riba. Faqala azza min qail, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kerjakan perintahnya, tinggalkan larangannya, lillah, karenanya. Karena kalau tidak karena Allah berat, tapi kalau karena Allah akan ringan. Kalau tidak karena Allah berat, tapi kalau karena Allah akan terasa ringan. Apa sebab? Sebab orang yang karena Allah, dia punya alasan kuat untuk meninggalkan. Sebab apa? Apa yang Allah janjikan lebih baik, apa yang Allah janjikan lebih banyak, apa yang Allah janjikan lebih sehat, apa yang Allah janjikan lebih barakah. So, man taraka syai'an lillah awadahu khairan minhu. Orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah,
Allah ganti dengan yang lebih baik. Seperti kisah yang kemarin, masih ingat di Amerika? Masih ingat bang? Masih lupa ya? Iya, ketika belum halal dia tidak mau memandang. Akhirnya karena dia menahan pandangan itu, akhirnya dia dapatkan yang sama dengan cara yang halal. Masih ingat kan? Ternyata di depannya adalah miliarder perempuan. Jelas? Masih lupa ya? Karena dia menahan pandangan haramnya. Sengaja wanita itu istilah menarik perhatian, tapi dia tidak mau. Kenapa kamu tidak mau melihat saya? Karena saya jelek. Dia bilang, saya nggak tahu, lihat pun tidak. Saya pun melihat pun tidak. Karena kalau sekali lihat pasti cantik semuanya. Saya sembong, anjak saudara. Saya tengok, saya lirik aja, anjak saudara. Pasti anjak. Saya itu, kami jalan di Madinah, man. Terus dia, katanya itunya cuang gak dia tahu orang tuanya. Kau tengok jalan ni tak nak kena tomboy dah pakai ransel di punggung. Terus dia, Kasan, ni Kasan, Kasan, ni orang Turki. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau tengok belakang, kecian orang gaji. Nah, akhirnya kami lompon, yang tak jelok di jalan belakang timur kan kami lompon. Tengok dia, rupanya ladaki 70 umur. Cuman dia gak rajin berjalan, gak rajin tu. Jadi kaum muslimin sekali tengok tu pasti cantik. Maka dia bilang, saya tengok. Itu cerita. Akhirnya dia menikah. Kalau nikah halal tak? Halal tak? Baik, setelah halal, maka dia bilang, yang saya miliki itu tidak lebih berharga dari diri saya. Artinya duit yang miliaran itu, bukan miliaran rupiah ya bang ya, atau jutawan lah, milioner dolar ya, milioner dolar, banyak kan? Ini lebih mahal dari itu. Cuman karena saya sudah percayakan diri ini kepadamu suamiku, silakan pegang ini semua, kendalikan. Awak tak lepas dapet cuy. Kau muslimin dan muslimat ada mati. Ini bujang wow. Awak jadi cita-cita lah bini. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi apa? Ittaqullah, bertakwa kepada Allah, wazaru ma baqiya minar riba, maka dan tinggalkan sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar orang beriman. Jadi bahasanya bukan kepada orang mengetahui lagi. Sebab jangankan kita, orang jahiliyah saja tahu riba haram. Apa buktinya? Ketika bangun Ka'bah, mereka syaratkan tak boleh bangun Ka'bah dengan harta haram. Apa yang mereka diskualifikasi? Yang tak masuk spesifikasi harta haram halal, tak boleh dari hasil riba. Tak boleh hasil riba. Padahal fundamental ekonomi mereka pada waktu itu adalah riba. Paham dia. Saking sedikitnya harta halal sampai Ka'bah tak bisa dibangun sempurna. Ada yang tertinggal. Lalu Nabi kenapa tidak bangun? Itulah hikmah dakwah Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau sesuatu yang tak wajib untuk dilakukan, hanya sekedar sunat, belum diterima orang, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan dulu. Tapi kalau dia wajib, kalau dia mati dalam keadaan itu dia berdosa, maka harus dilakukan. Maka Nabi alaihissalatu wassalam ketika datang di Ka'bah, ketika patung Mekah, ini patung-patung boleh nggak dilambatkan untuk diruntuhkan? Nggak boleh. Maka langsung dihancurkan. Karena apa? Keberadaannya itu dalam menit per menit, detik per detik bisa mengakibatkan orang mati sesat, mati syirik. Maka harus dihilangkan. Jadi kalau sempat misalnya kita tahu ada di kuburan itu atau di masjid itu ada kuburan dalamnya, kalau bisa kita hilangkan, langsung dihilangkan. Apa sebab? Karena itu adalah sesuatu yang
dilarang karena bisa menyebabkan hal-hal yang berbau kesyirikan di dalamnya. Karena yang mendekati kesyirikan baunya sama dengan syirik. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, mereka tahu riba itu tidak halal. Nah, tapi mereka belum mengimaninya. Tidak mengimaninya. Artinya dia tahu tapi tidak melaksanakan, tidak meninggalkan. Sama, semua orang hari ini tahu yang namanya riba itu haram, sah? Semua kita, tidak ada yang tidak tahu. Sejahil apapun manusia di Indonesia ini, kalau lah berani main bank tuh pasti tahu dari riba haram, sah? Ya, cuman kebanyakan pakai atau tidak? Kebanyakan kita berinteraksi dengan riba atau tidak? Kayak absen lah. Banyak, asal ada SK mesti SK-nya disekolahkan. Kan itu? Mana SK-nya? Disekolahkan. Di mana? Di bank itu. Jadi tidak ada di rumah SK, sudah dipegang orang. Nah, cuman kadang-kadang yang punya SK ini pandai pula. Ditunggunya tengah malam tanggal 1 itu pertukaran napura. Pas kling masuk langsung dia tarik di ATM. Sehingga bank kalah tarik. Ya, bank terlambat. Ditunggunya pas masuk notifikasi langsung masuk kartu ATM tarik. Misalnya gaji 3,5, sebenarnya utangnya 3.450.000. Akhirnya apa? Akhirnya ditariknya semua, sehingga ketika bank mau menarik sudah kosong. Subhanallah, memang hebat. Akhirnya terpaksa lah beberapa bulan bank kalah saing terus, terpaksa ditundukkan dengan atasannya, dilapor ke atasannya begini-begini, akhirnya diperingatkan Allah musta'an. Ala kulli hal, riba itu kejam. Kaum muslimin, riba itu kejam. Nah, makanya Allah memeranginya. Riba itu zalim, maka Allah memeranginya. Kaum muslimin dan muslimat, fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak lakukan perintah Allah, meninggalkan itu, maka umumkanlah perang dengan Allah dan Rasulnya. Fa'zanu minal azan, wal azan itu adalah al-i'lam, yaitu pengumuman. Artinya kalau diperkumandangkan azan itu pengumuman waktu sudah masuk. Jadi fa'zanu, umumkan perang. Ya, tabu genderang perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perang dengan Allah, siapa yang menang? Siapa yang menang? Siapa menang? Kalau masih kalah. Makanya subhanallah, tidak ada yang beruntung orang-orang yang membangun di atas riba. Bahkan negara sebesar apapun, perusahaan sebesar apapun akan runtuh dengan riba. Menunggu waktunya saja. Kalau dia yang jadi apa istilahnya, kalau kita sebagai apa? Nasabah. Kalau mereka sebagai apa? Bank, enggak, sebagai pemilik riba, pemilik barang atau pemilik modal. Tapi di saat mereka berinteraksi dengan yang lebih tinggi dari mereka, mereka jadi nasabah pula. Itu yang akan meruntuhkan mereka. Atau memang karena berapa banyak orang terzalimi. Coba lihat, tanah harganya 200 juta karena disita tinggal harganya 50 juta. Motor yang harganya 25 juta karena sitaan tinggal 5 juta atau 7 juta dan seterusnya. Bukankah itu zalim? Bukankah itu zalim? Zalim. Harusnya kalau dalam Islam itu dijual berapa lakunya, berapa laku dengan harga normal, baru dipotong utang.
Kalau ini enggak, sudahlah utang dengan bunga, habis itu harga barang jatuh apa nomor? Jatuh apa ya? Enggak jatuh apa ya? Enggak bisa diambil. Ya, jatuh sekali, dijatuhkan. Zalim berlipat-lipat. Zalim berlipat-lipat. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin minallahi wa rasuli. Kalau kalian tak kerjakan, maka umumkan perang melawan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman pula dalam surat Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah pasti meluluh lantakkan riba. Mahaq itu adalah menghilangkan tanpa sisa. Makanya riba itu memang atau ndak sekedar abi jurah bagawong dah. Tentu bagawong. Apa sawak bagawong tu? Berlubang dah. Kalau hanya sekedar rugi, pulang pokok, istilahnya rugi kita modal 100 juta, habis 100 juta. Ndak udah utang, lumayan lah. Sah? Ya tiada dari riba. Tapi apa namanya? Ndak pulang pokok apa nama? Ndak ada utang lah istilahnya, rugi-rugi tapi tidak ada utang. Tapi rata-rata bukan hanya sekedar rugi tapi berutang. Tapi berutang. Nah, asyal kiram dirahmati Allah SWT. Itu akibat riba. Nah, sudah itu termasuk atau gimana yugili ya? Atau gede? Nah, Rasulullah SAW. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah meluluh lantakkan, mengikis, menghabiskan riba, wa yurbis sadaqat, dan menumbuhkan, menambah sedekah. Didekatkan ayat sedekah dengan riba. Apa hikmah dan maksudnya? Kaum muslimin, pada asalnya hubungan kita, interaksi ekonomi itu adalah ridha sama ridha. Sah? Suka sama suka. Orang riba sebenarnya suka sama suka atau pasrah tapi tak rela? Woi, suka sama suka atau pasrah tapi tak rela? Kacau nak kawin palsu. Nah, ndak temo, nyawatlah ndak isan dahan lah. Nak ditemo, contoh ikut pula kan buliah. Akhirnya contoh potibo lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, orang yang riba itu sebenarnya bukan suka rela, tapi pasrah tapi tak rela. Apa dia ambil riba contoh tiang berapa le coro lah. Anak dan limo kalau ndak ada bau utang bau umar kan ndak kan contoh bau umar lah. Umur lah 55 lah. Coba bayangkan dia dunia. Deklah sudah bang. Antu ndak dapat kalau sebab don apa sabun dia tu sabun. Umar kan ndak mesti awak punya orang. Sah? Bisanya uangnya tak. Tolak dia. Bunyi orang kaya, kontraktor kan. Tapi kodok di teror deh, debit collector. Ya, nunggak sewantu sudah kena telepon, kena teror. Akhirnya pasrah tapi tak rela. Awalnya cak lah contoh apa beti lah, sompi lah, angin lah, panjang dari rumah awak. Kan ya? Kawasan tak rumah awak lagi. Kawasan tak peta bayar langsung. Karena cat sia. Karena cat sia. Rumah ini dalam pengawasan. Awak pengawasan kecil. Kan ditambah deh. Kawasan pengawasan sampai balu umar desa tungguin lah. Balu umui. Tentu lagi. So dia kayak elok ada belas kasihan di situ, ada nilai sedekah situ. Caklah sampai bapiti bak nyombang, bang banyak piti. Kan bang banyak piti?
Tapi kan tidak ada teori itu dah. Makanya Allah SWT dekatkan antara riba dan sedekah. Karena sesungguhnya ketika hutang piutang tanpa riba, hutang piutang yang tidak dengan riba, biasanya lahir dari hati orang-orang yang rela, yang ikhlas. Senang berhutang, senang membayar uang berhutang. Payah atau senang? Payah dia. Nya mama laju boka cuka lah puai gaknya. Dan pula laju. Kan dia so? Hatu ndak berbayu doh. Awak jangan tengok tiba tengok nangis tu lah nangis lah awak dah. Asyik dia tu nangis lah minjam piti kat bini. Awak nak ada pitinya kan nak piti kan setor kat bini. Tak tahu tuan-tuan, suami kau bagian terima kasih, terima gaji kasih isteri. Ini tak cuma itu kan? Ilai. Jadi, bisa pakai piti potong lalu. Nyok lah ben kayaknya. Meminta lah lalu. Apa itu? Sila nangis cucu tak dapat bayar sekolah anak. Lah utang Honda lah pun nak disita doang. Nyenyo 2 minggu nyanya. Alhamdulillah 2 minggu nak timbul. Dah dapat jam. Awak bisa maklumi kaum muslim. Barangkali nak bawa sogan, nak minta maluan. Minta tangguh. Kalau minta tangguh kan ada konsekuensi. Tak mungkin janji berdapat usahanya. Sudah itu tak ya tiba. So menurut Allah yang berdapat maluan. Kan dia akhirnya menjauh je. Kaum muslimin. Tetapi orang yang Allah berikan apa nama? Orang yang dari awal bisa memberikan utang itu. Lah joleh contoh itu buat ya, dia uang. Tapi masih bisa dia berikan kalau ada, berarti ada kesiapan untuk bersah. Tapi jadi tak lana mentah-mentah tu. Mak kalau minjam situ tak kan dia tidak minta ada duranya kan. Kalau cimun tu kalau baik-baik tak minta lah sodako ya tong jangan gitu. Ini kita cerita tentang orang pemberi utang. Bagi yang berutang jadi itu sibuk, itu sabuk. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dan memang yang paling banyak masalah itu adalah masalah hutang piutang. Hutang piutang. Dia itu yang paling menyulitkan dalam kehidupan di dunia aja lah payah ada. Apalagi di akhirat. Di dunia sudah payah. Makanya Allah SWT dekatkan dengan bahwa riba itu akan dihapus Allah, tapi sedekah akan dinaikkan. Makanya ketika berhutang termasuk nilai sedekah di dalamnya, walaupun bukan dengan lafaz sedekah, karena dia sudah kita bantu semata-mata manfaatnya untuk dia. Jelas? Kalau riba, manfaatnya untuk siapa? Kalau riba, manfaat untuk siapa? Yang pemberi utang atau penjual. Pembeli pasrah tapi tak rela. Cetanya kayaknya ya ke utang acu 2 juta mana nama setahun bayu 2 juta atau setahun bayu 2 juta setengah, mana pilih orang? Wih 2 juta pilih orang, pasti pilih 2 juta. Nyesam 2 juta tak bayu tidak pun. Atau bangka bila bayu je lah tatak agak. Dengan tawaran kalau bayu kini 2 juta, tapi setahun depan bayu 2 juta 800. Mana pilih orang? Ulang lihat. Bila bayu je lah tatak 2 juta. Tawaran kedua kalau bayu setahun 2 juta 800. Bayu 3 tahun 3 juta 800. Mana pilih orang? Bila bayu je lah. Apalagi kalau sabu dia tak tahu bayu je lah. Pilih itu. Dan itu tak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang menginginkan apa yang di sisi Allah. Baik, kita sambung selepas azan.
Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Allah menginginkan dari kita dalam muamalah itu adalah keuntungan yang saling menguntungkan. Ya, jual beli, penjual dapat untung, pembeli pun diuntungkan. Tapi kalau sudah ada riba di dalamnya, yang beruntung hanya penjual. Yang beruntung hanya penjual. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat, riba merusak ekonomi. Karena lebih banyak mikro daripada makronya. Lebih banyak uang daripada barang. Akhirnya uang itu disimpan di tabungan-tabungan orang kaya. Sedangkan barang-barang orang yang miskin tidak laku dijual. Bahkan harganya jatuh, sehingga terjadi kesenjangan sosial ekonomi yang luar biasa. Akan banyak orang-orang kenyang, tetangga-tetangganya kelaparan. Orang membuang-buang makanan, subhanallah,
ini tidak makan sama sekali, untuk beli beras saja payah. Dan di sekelilingnya banyak orang-orang yang subhanallah yang melimpah makanan, melimpah hartanya. Makanya kaum muslimin, Allah menganjurkan kepada kita untuk banyak bersedekah. Dan memang orang yang pemakan riba nampaknya susah juga untuk bersedekah sampai dia dikatakan ribanya itu. Sebab kan yang makan riba kan ingin beruntung, ingin hanya beruntung. Sedangkan orang bersedekah tidak ingin membuat orang beruntung, menyenangkan orang lain. Dan tidak mungkin menyenangkan orang lain kecuali orang-orang yang sudah menyenangkan dirinya dengan kedermawanan, dengan memberikan kebutuhan pada dirinya sesuai dengan yang dibolehkan dan dianjurkan oleh syariat Islam. Jadi oleh itu, karena besarnya kezaliman riba ini, Allah ancam dengan banyak ancaman. Di antara yang tadi, siap perang dengan Allah. Yang kedua, hartanya akan dikikis sampai habis. Yang ketiga, dia hari kiamat nanti Allah bangkitkan seperti orang yang kerasukan, seperti orang kerasukan syaitan. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa yaqumul ladzi yatakhabatu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba itu nanti tidak dibangkitkan kecuali seperti orang yang kerasukan syaitan. Mana nengok kerasukannya? Lewo nengok. Kalau awak macam itu, lewo kasih awak macam itu. Senang kita seperti itu? Tidak. Ya kita tidak tahu apa yang nak dibuat. Tidak sehat, tidak normal. Maka oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, bahkan dalam hadis yang dipersiskan oleh para ulama ada yang mengatakan dhaif, yaitu serendah-rendahnya riba adalah seperti seseorang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Subhanallah, zina itu tadi sudah kemarin kita sebutkan bagaimana kejinya sampai berturun-turunan tak hilang itu merek itu. Padahal syirik lebih besar dosanya, tapi orang musyrik taubat tidak disebut-sebut, tidak diungkit-ungkit lagi. Sah? Pembunuhan besar dosanya, tapi kalau dia sudah bertobat tidak terlalu diungkit lagi. Tapi kalau zina sampai ke anaknya, kepada ke cucunya, kena imbasnya, sah? Berarti kita jelaskan. Nah, riba yang paling ringan adalah seperti orang yang menzinai ibu kandungnya sendiri, betapa menjijikkan itu. Nasallallahu salamata wal afiyah. Cuma masalahnya kaum muslimin ini perlu azam yang kuat. Makanya Ibnu Baji dia sejak masih dini lagi menasihati anaknya jangan sampai mendekati riba. Anak-anak ada ribanya, anak-anak ada riba, alulnya jangan. Tapi kadang-kadang ada juga, kadang-kadang bisa menyampiti deh, bisa bila bayu besoklah datang aman bulan 8 bapa 2 tui jadi ingat 2 50 baliang adanya. Ada, kalau lah dibuat ayam kita buat puluh ni, kan ya? Kalau lah dibuat, walaupun tak diajar ke anak tu, tapi tertanam. Aman tiap menyampiti orang tahu bontuangnya, tahu bontuang. Makanya dibuat puluh dah. Kadang-kadang karena belum tahu, makanya Al-Baji ingatkan itu sejak kecil. Dan kalau sudah tak kinyam, contoh judi je. Judi lo mula judi 1,000 menang, sah? Dapat sampai atui malam tu. Sehari tatan nama atui lah. Dia 2 atui tambah sampai atui. Menang juga. Tu mau banti? Mau banti? Tidak. Esok menang 4 juta. Sudah itu 40 juta. Mau banti? Tidak. Ini kan dah banti cik dia orang. Lawan dah mau lapik banti kan ya? Mau lapik banti? Jadi yang lain pun nanti tidak jauh banti lah. Yang kalah tidak mau banti, yang menang tidak juga bisa banti. Makanya kaum muslimin tidak ada akhirnya kecuali penderitaan.
Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Allah katakan, yamhaqullahu riba yurbis sadaqat. Allah akan tumbuhkan sedekah-sedekah. Kita lihat orang yang semakin rajin bersedekah, nah tambah payah duit, tambah payah duit, jangan dasar. Ya Allah berjanji 1 diganti 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan yang lebih daripada itu adalah hidupnya selalu nikmat. Orang yang suka bersedekah hidupnya nikmat. Apa sebab? Dari Allah tidak ada tuntutan lagi. Sebab apa? Yang miskin sudah kau beri, sudah. Zakat sudah kau keluarkan, sudah. Apa lagi? Dana-dana pendidikan sudah kau kucurkan, sudah. Janda-janda yang perlu perhatian, maksudnya jangan salah paham. Ya, janda-janda yang punya anak yatim sudah kau santuni, sudah. Apa lagi? Jalan yang rusak sudah kau perbaiki, sudah. Orang-orang macam semuanya. Itu ada risau lah. Ada risau lah. Tapi coba orang yang tak pernah melakukan itu pasti risau. Tak ada zamannya. Akhirnya kepalang basah mencebur saja. Caklah condot putih bola suat. Condot apa? Tibola suat. Atau nanti lah mati sok bau suang anak ngaji, undang orang ngaji koma. Anak ngaji kadang nak pergi makan yang tak saya nak pergi ngaji lah. Nah kalau ni nak pergi makan lebih pahala ngaji. Kalau ni nak pergi makan lebih pahala ngaji. Tu kalau tak pahala apa nak kena dikiin. Nak buat kaji kadang macam itu je. Apa dia nak buat kaji? Jadi buat kaji tak dia sunnah dia Nabi dia nya. Dia yang sabui ada uangnya. Dek kosan mikun uang. Berarti sedekah untuk antu kata gede dia uang. Ada pahala? Tak jura. Makanya kalau nak sedekah jua jangan yain macam itu dah. Itu rentan ria. Yang datang talai ikhlas nan manambui jodek ta pasok. Nya ada alasan orang kaya kan tak berat baginya. Boleh. Apa sebab? Dibuat lopek sabui dia uang. Kan ya? Tak cukup? Iya. Mak lopek tu kawannya. Ruko 20 pintu dingkinang. Sawit 50 hektar kabar. Tiba pula lopek. Akhirnya dibuat kalau deh lokek. Tak jura. Akhirnya terpaksa jadi yang di-upgrade. Ya. Apalah sederhana lah kawacunya bini kan. Dah ambilnya. Sawit ada uang. Sawit dia uang. Lah. Tak jualillah ni. Makanya memang susah ikhlas sesuatu yang tidak syariatkan. Sama je boleh. Jangan pakai band je lah maknanya. Dalam ngaji pun cerita lah. Tak boleh orangnya. Tak boleh. Andaknya. Si fulan tu ada 2 hektar sawitnya. Babed je nak boleh. Awak mau boleh. Awak mau boleh. Sawit kiki doangnya. Ni dia kiki san. Ya dia kiki. Bukti buat proposal musahaji tak sini-sini gitu. Nah. Tiba balik babi-babi. Apa itu? Nak legend sawit dia uang. Artinya uang jangan tak kena. Oleh sebab itu boleh sedekah tak masalah lah. Sedekah tapi jen air rentan sawit dia uang. Nah, orang sedekah misalnya tengok dan gini ya ke ayah dan amak dan tu cuh. Bila cuh kepakan kan air satu so. Yalah. Bosok-bosok makan di makan itu. Ambon ni ke dalam hati. Bawa dan sedekah memberi makan ke untuk ayah je jamak. Tak ada takut sampai doang. Ada takut sampai doang. Itu cuma sampai itu. Tapi kalau tak takut sampai doang dan payahnya buat sampai. Ya. Walaupun mbak usahanya ikhlas sudah sanang dah tonton. Tak sanang ikhlas sudah. Nanya buat sana orang ada ikhlas je buat. Yang nyabut ikhlas sana orang ada ikhlas banyak. Tapi orang ikhlas seperti Sufyan Ats-Tsauri
Menyawi ikhlas tu bayar. Fudail bin Iyad nyawi ikhlas tu seso. Sufyan bin Uyainah nyawi ikhlas tu ndak apa nama sapaya-paya. Yahya bin Mu'az Ar-Razi seorang abid mengatakan ikhlas sembarangan dah. Jadi bukan masalah ikhlas. Sampai Imam Ghazali mengatakan man qala annahu mukhlis fi amali fa ikhlasuhu yahtaju ila al-ikhlas. Orang yang sudah mengatakan ikhlas ketika beramalnya, maksudnya klaim, maka ikhlasnya itu diperlukan lagi untuk diikhlaskan. Tak senang. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sedekah itu memang adalah sifat orang-orang yang ikhlas tingkat tinggi. Sehingga orang-orang yang suka bersedekah disebut Allah dengan al-muhsinin. Al-muhsinin, yaitu sifat daripada al-ihsan, dan ihsan adalah tingkatan agama paling tinggi. Makanya di antara sifat orang-orang bertakwa adalah siap berinfak kapan saja. Siap berinfak kapan saja. Kalau masih pilih-pilih, ketika meniguai, mendujuai, 40 air sudah itu lupa, itu hanya milih-milih saja karena takut disebut orang. Takut disebut oleh orang. Nah, kalau takut sampai ruang, payahnya ikhlas. Kalau tidak ikhlas, indo ada pahala. Kalau tidak apa, ada yang akan dikindu. Jalan. Nah, tapi kalau tuan-tuan benar berikhlas, masuk Masjid Al-Madinah, ambil mushaf, baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa baca? Yasin, bang? Yasin tak masalah, baca Yasin. Aman dulu suka baca Yasin, masuk dibaca Yasin. Setelah itu selesai, ya Allah, saya berharap mudah-mudahan pahala saya baca Yasin ini saya hadiahkan untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Itu terima kasih Imam Ahmad mengatakan pahala sampai itu. Bukan dengan ayat ketiga undang wang ngaji kah kauma. Bukan, tak pernah buat Imam Ahmad dulu. Ini berdalil ke Imam Ahmad, mazhab Imam Ahmad rahimahullah. Tak pernah Imam Ahmad buang ngaji kauma dah. Malam ketiga, malam ketujuh, malam keempat boleh, malam 40, malam 1 atau haul sekali tahun. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka Allah gandengkan wa yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Riba hancur, sedangkan sedekah akan subur. Allah akan tumbuhkan. Walaupun kalimat riba itu maknanya bertambah, iya, zahirnya bertambah, tapi pada hakikatnya berkurang. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin dan muslimat, riba itu dinisbatkan oleh Nabi kepada jahiliyah. Ketika beliau di Haji Wada, dia katakan wa inna ribal jahiliyati mawdu'. Ribanya ahli jahiliyah itu dibatalkan, sehingga dibatalkan semua riba oleh Nabi SAW. Riba terbagi dua. Riba itu terbagi dua, dan yang paling dahsyat adalah riba nasi'ah. Riba an-nasi'ah, yaitu riba, yaitu dengan tambahan yang berkaitan dengan masa pembayaran. Kalau setahun dari 2 juta, 2 juta setengah. 2 tahun jadi 3 juta setengah. 3 tahun jadi 4 juta setengah. 5 tahun, ya 4 tahun jadi 5 juta setengah. Banyak lo leh bunga pada batang. Nah, apa jar? Kalau buah-buah biasa kalau banyak bunga pada daun jadi sodo. Hah? Tidak jadi dia berlobby-lobby. Jadi oleh sebab itu makanya akan berguguran kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya Nabi katakan innamar riba fin nasi'ah. Riba itu hanyalah pada nasi'ah, yaitu pada melambatkan bayaran, maka akan meningkatkan tambahan. Maksudnya adalah a'zamur riba. Seperti Nabi mengatakan al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Maksudnya bukan di Arafah saja haji, tapi rukun haji yang paling besar adalah Arafah.
Maka riba yang paling banyak, dan itu yang paling dahsyat adalah riba itu pula yang paling banyak berlaku. Sah? Itu yang paling banyak berlaku kan? Berhutang dengan tenor nama jo 2 tahun sekian, apa nama, dividen, apa nama, bunga bunga, profitnya sekian. Kalau 3 tahun sekian. Ini yang nasihat, ini yang paling besar. Apa sebab? Karena semakin lambat dia bayar, semakin azab kita buat dia. Semakin azab. Dia terlambat karena tidak ada duit atau karena ada duit. Dia melambatkan bayar itu. Kini orang bawa SK. Pilih non 2 tahun sekian tambah 3 tahun sekian. Tu tengok ada gaji. Tidak cukup untuk masuk. Kalau yang 2 tahun sampai 1,5 juta sebulan. Gaji sebulan 2,5 juta kan ya? Akhirnya pilih yang 5 tahun. 5 tahun yang harga aslinya 25 juta jadi 75. Kalau yang tadi 1 tahun 25 juta jadi 35. Mana nazab? Nak ambil 1 tahun atau ambil 5 tahun? Yang 5. Jadi semakin azab buatnya. Yalah. Makanya nasi'ah itu lebih dahsyat. Karena pertama yang paling banyak dilakukan oleh orang jahiliyah dulu. Yang kedua yang paling menyiksa orang-orang miskin. Terlambat setor kono apa nama? Penalti. Kalau penalti le mana? Iko kalah tahu ya, Wak. Kalau penalti ada kemungkinan mana, kemungkinan kalah. Tapi kalau penalti bangga, penalti riba selalu kalah. Unyo tawi gol awak kebobolan tawi. Dan itu juga riba dalam bentuk lain. Yang kedua adalah ribal fadl, yaitu riba dengan jenis yang sama tetapi ditambahkan dengan alasan. Misalnya korma ajwa dengan korma sukari. Mana mahal? Ajwa lebih mahal. Maka dimintanya 1 kilo ajwa dengan 2 kilo sukari. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Solusinya apa? Jual ajwa, habis itu dengan duit penjualan itu beli sukari atau sebaliknya. Jelas? Ada solusinya. Artinya apa? Ketika itu dilakukan, jual beli pertama barakah, jual beli kedua barakah. Tapi kalau dijual dengan cara riba, tidak ada barakah. Yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Jadi ada 6 benda-benda riba yang tidak boleh dilakukan dengan ribal fadl atau riba an-nasi'ah. Atau riba an-nasi'ah. Dengan makna bahwa barang ini bila kita lakukan akad mesti mithlan bimithil, mesti sama, dan mesti at-taqabud halan, mesti dilakukan tunai, tidak boleh berhutang. Nah, apa itu? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, az-zahabu biz-zahab, emas dengan emas, wal fiddatu bil fiddah, perak dengan perak, wal burru bil burri, yaitu bur dengan bur. Bur apa loh? Gandum merah yang lebih mahal. Gandum merah itu lebih mahal. Harganya bisa 2 kali lipat gandum putih. Nah, wasyairu bisya'ir, dan gandum putih dengan gandum putih pula. Wattamru bitamri, kurma dengan kurma. Wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Oh, garam yang sembarangan. Murah memang, tapi menentukan. Contoh kalau nak tahu, baca kisah seorang raja yang menanya cinta anaknya kepadanya, putri-putrinya. Masih ingat? Nah, lain waktu aja lah, nanti tidak selesai ini. Nah, yang satu, cintaku pada ayah seperti cinta saya kepada garam. Bohongnya ya kayaknya. Bohongi? Kayaknya. Yang lain, mutiara, emas, istana. Kalau ini, seperti mencintai garam. Akhirnya terjadi krisis garam di negara itu. La kuome
Bisa dijadiin garam merah? Enggak. Akhirnya baru paham ayahnya. Padahal anaknya sudah dibuangnya gara-gara itu. Raja itu sudah buang putrinya gara-gara sago garam dek kodennya nyanyi sago garam. Padahal tonton tantu mosong garam kalau ndak nawo rumah itu tuh yang buat naik dah tahu. Kan iya? Kan iya ndak? Kalau nyobek bini ndak lama makan masak, apa nyawa? Iya kan? Bahasa sabuk je deh ya. Jadi bahasa sabuk je. Tinggal aja sudah makan dulu. Ini kan bahasa sabuk berarti. Sabuknya lah. Lamanya bang. Lamanya cuman dan terkenang lah makanan lainnya. Terkenang makanan lain. Ini paham dunia. Lama. Sabuknya lama. Tapi apa tinggal? Terkenang. Jangan kanang bini lain. Makanan lain. Nah, jadi kaum muslimin. Garam. Akhirnya dikembalikan sang anak, baru dia paham cinta garam itu lebih dahsyat daripada cinta emas dan perak. Karena emas garam itu esensi sekali dalam kebutuhan kita. Tidak bawang, tidak masalah bawang, tapi tidak bagam. Kalau tidak bagam, si air kena wangi. Kan iya? Kalau terlampau banyak makan garam, nah yuk lo dah tensi, Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mislan bimisil, mesti sama, ya dan biadin mesti taqabud, mesti harus cash. Tidak boleh satu dibayar sekarang besok yang satunya, tidak bisa. Misalnya saya beli ajwa dengan sukari, nanti sukarinya besok, ajwanya sekarang, tidak boleh, harus di saat itu. Kalau tidak terhitung riba. Nah, faman zada wastazad faqad arba, siapa yang menambah karena ada inisiatif untuk menambah, atau istazad atau minta tambah, dan tidak minta tambahinnya, nambahnya tidak boleh. Jelas? Kalau nak nambah isu, kalau nak nambah isu, panen sok korma ajwa anton koma, tidak usah dibayar, nyala solusi jual beli. Kalau ikut tidak, kalau ini tetap tidak boleh ditambah. Faman zada awistazad, siapa yang menambah atau minta ditambah, faqad arba, dia sudah melakukan riba. Maka riba itu sodokone, semuanya kena. Penulisnya, yang mediatornya, yang pihak 1, 2 atau 3-nya, kemudian yang jadi saksinya, semuanya kena riba. Nah, ma'asyiral kiram, al-akhidh wal mu'ti fihi sawa', yang mengambil dan yang memberi dalam masalah ini sama-sama berdosa, sama-sama diperangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini disebut dengan al-asnaf ar-ribawiyah as-sittah, yaitu bentuk-bentuk barang yang berlaku padanya riba yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Pertanyaannya, apakah benda-benda lain yang misal dengannya atau sama dengannya dikiaskan atau tidak? Terjadi khilaf di antara ulama, tapi jumhurul ulama mengatakan dikiaskan yang lain kepadanya. Misal uang kertas, dulu kan tidak pakai uang kertas, dulu dinar, dirham, emas, perak. Sekarang orang jual beli pakai dinar, emas atau perak? Pakai uang kertas. Kekuatan ekonominya bertumpu pada emas dan perak. Emas dan perak. Cuman fluktuasinya berkaitan dengan tekanan politik. Yang politiknya kuat, maka ekonomi dan uangnya berlaku kuat terhadap yang lain. Kan nilai tawar tadi. Banyak utang jatuh tawi di mata uang kita. Tapi kalau kita yang sering jadi apanya, nah makanya harga uang kertas pengaruhnya pengaruh politik. Tapi kalau harga uang dinar dan dirham itu adalah harga barangnya langsung. Makanya ketika masih pakai dinar dan dirham tidak pernah terjadi inflasi. Tak pernah terjadi inflasi. Satu dinar di masa Nabi dapat seekor kambing. Hari ini juga satu dinar bisa beli seekor kambing. Nah, alhamdulillah. Dan nilai itu tidak berubah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Maka uang atau uang kertas atau uang siling
Tapi kan uang siling tidak pakai untuk miliar-miliar kan? Tidak. Maka kalau terjadi jual beli uang, maka mesti juga taqabud, mesti taqabud. Walaupun nilai angkanya tidak sama. Nilai angkanya tidak sama. $1 harganya berapa? Hah? Berapa juga dolar cuy? Tidak ada nyimpan dolar? Katanya kena nggak? Katanya? Anggaplah mau ribu dulu ya, anggap mau ribu ya, mau ribu. Nak mesti $1 satu cik pia, nak kena mau kau dah, mau jual dolar dengan cik pia, nak mau. Jadi sekarang sisi nilai angkanya berbeda, jelas. Tetapi mesti harus hadan, mesti taqabud, mesti cash, mesti cash. Nah, sekarang kan banyak transaksi-transaksi yang sebenarnya ke cash lebih mirip atau ke hutang lebih mirip. Nah, ini tidak sempat kita bahas sekarang. Dah, jadi masuk situ. Yang jelas maksudnya berlaku riba pada uang kertas, berlaku atau tidak? Berlaku. Nah, sedangkan masalah yang makanan, berapa macam makanan tadi? Gandum merah bur, gandum putih syair, terus korma, garam. Apakah yang lain dikiaskan kepadanya? Sebagian mengatakan tidak. Artinya benda apapun walaupun fungsinya sama dengan gandum, makanan pokok, atau sama dengan korma, makanan pokok, atau garam merupakan makanan pokok, ya. Nah, apakah dikiaskan kepadanya atau tidak? Sebagian besar ulama mengatakan dikiaskan, tapi mereka berbeda dalam menentukan ilatnya. Yang dilihat apa kesamaannya. Kalau dalam mazhab Malik rahimahullah dilihat dari sisi bisa disimpan lama. Walaupun dia makanan pokok tapi tak bisa disimpan lama, tidak berlaku riba. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, ilatnya adalah sama-sama menjadi makanan pokok. Makanan pokok. Sedangkan di dalam mazhab Imam Malik rahimahullah adalah bendanya ditakar atau ditimbang. Sah? Kita lihat. Gandum makanan pokok? Hah? Iya. Dianggap sebagai makanan pokok, merah maupun putih. Kurma makanan pokok? Di kita tidak, tapi bagi orang lain makanan pokok. Kemudian garam, pokok apa tidak? Ada manusia di seluruh dunia yang tidak makan garam? Kayaknya nggak ada ya. Kalau ada, semua orang menjadikan garam makanan pokok. Berarti sama-sama makanan pokok. Illah ini ada pada mazhab Imam Malik. Kemudian ditakar atau ditimbang. Kurma ditakar atau ditimbang? Sekarang ditimbang, dulu ditakar. Makanya dulu 1 sa', 1 mud. Kalau sekarang 1 kilo. Berubah. Tapi tidak keluar dari ditimbang atau ditakar. Gandum ditimbang. Ada yang ditakar, ada yang ditimbang. Sah? Ada yang ditakar, ada yang ditimbang. Enggak, kedua-duanya. Garam. Hah? Ditimbang. Iya. Yang 50 gram sekian, yang 100 gram sekian. Sah? Berarti ditimbang. Kemudian ilah yang ketiga, sudah semuanya ya. Bisa disimpan. Bisa disimpan. Itu dalam mazhab Imam Malik rahimahullah. Saya bilang tadi mazhab Imam Ahmad yaitu ditimbang atau ditakar. Mazhab Imam Malik bisa disimpan. Garam bisa disimpan, asal jangan disimpan dalam air. Jangan disimpan dalam air. Yang kedua, kurma bisa disimpan, alhamdulillah. Gandum bisa disimpan. Oleh sebab itu jumhur ulama mengatakan semua barang yang ada illah ini padanya bisa dimakan jadi makanan pokok, kemudian ditakar atau ditimbang, kemudian bisa disimpan, maka dia berlaku padanya riba. Berlaku padanya riba. Yang mirip. Apa contohnya? Beras. Maka beras
Berlaku tidak riba padanya? Berlaku. Maka mesti yadan biyad, mislan bimisl. Mesti dibayar kontan dan mesti sama takarannya. Tapi beras saya mundam, beras dia beras siam. Mana mahal? Apa nih mau ransum dulu so? Apa nih mau ransum dulu? Ini pegawai-pegawai dulu. Bulog ya? Bulog. Bersiam ya? Yang kosek tuh. Bulog nama logis badannya kan. Kalau nah. Jadi beras ini kan ini harganya mungkin sekilo 12.000. Yang ini sekilo 20.000 atau 25.000. Nah, beda harga? Iya, sama jual dengan sukari tadi. Apalagi barni. Nah, makanya mesti sama. Kalau ditakar, mesti sama kalau ditimbang. Sekilo dengan sekilo, walaupun harganya beda. Terus gimana rugi saya? Kalau tidak mau rugi, jual beras apa tadi? Mundamnya, iya kan? Apa yang mahal sekarang? Oh, makan tentunya. Mereka hampir. Padahal lama tahu nak mundam, nak siam, nak bulog, pokoknya lama tahu. Nah, inilah. Jadi alhamdulillah sehat. Jadi kaum muslimin, kalau mau kita mendapatkan beda itu, beda nilai, maka jual. Karena dijual dengan uang, boleh kan? Dijual misalnya beras dengan korma, boleh beda? Boleh. Karena barangnya berbeda. Nah, makanya kenapa mobil dibeli dengan uang, boleh beda harganya. Tidak berlaku riba. Nah, makanya jual beli apa istilahnya? Jual beli kredit, ya, jual beli kredit di situ makanya dibolehkan karena barang dengan uang. Tapi uang dengan uang tidak boleh. Maka hati-hati, sistem murabaha yaitu sistem leasing yang berlaku kadang-kadang melalaikan bab ini. Dia diberikan bank beri uang pada dia seolah-olah diberi barang. Dia juga ngambil barang ke orang yang menjual barang. Itu namanya murabaha. Ini keliru. Mesti bank yang belikan barang itu, dia yang ambilkan, diserahkan pada nasabah yang membeli tadi. Baru nanti dia mengansur. Kalau tidak mengansur barang, mengansur utang dia. Karena yang diberikan adalah piti, bukan barang. Maka hati-hati. Maka yang paling selamat adalah jangan beli kalau belum mampu. Nah, karena kita belum mampu. Atau beli dengan cara hutang bukan dengan kredit. Kan tahu bezonya. Juga nak motor tak pakai 3 motor kan, apa 2 motor, mana ambil motor curug. Ya. Kok biasa nak bayar 10 juta bulan kos, bulan depan kok sapi. Enggak masuk. Pokoknya bapak ada bini seperti utang biasa. Utang biasa. Diansur bukan dengan nama kredit, tapi adalah saya berhutang membelinya. Bila ada piti dan bayu. Bahasa dokar kan? Ada nilai sedekah yaitu nilai selancar dakwah ustaz bola. Bila bayu juga. Bila bayu. Sudah itu telepon dia kan? Ajen bayu lu ustaznya. Antu tambah lewat malah. Ajen bayu nanya. Nah, dan sebagainya. Jelas masyayikh? Jadi mana yang banyak harta, mana yang banyak barang yang berlaku riba atau yang tidak? Beli ikan masuk riba? Hah? Ikan barau 2 ekor di toko jual kelabau 8 ekor, boleh ah? Apa tak boleh? Tak masuk barang riba. Itu baru at-taradin, suka sama suka. Hanya sesuka-suka barau lah. Awak sesuka-suka kelabau. Nah, jadi dia nyokan suka cak 8 ekor kelabau dan ben gaju dek siku barau. Boleh tak? Alhamdulillah. Walhamdulillah, dengan demikian selesai kaji kita malam ini dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hal-hal yang menggiring kita pada transaksi ribawi karena mudaratnya luar biasa di dunia dan di akhirat. Dan inilah sebabnya kenapa Imam Al-Baji rahimahullah mengingatkan kedua anaknya dari hal tersebut sebelum terjadi. Istilahnya dipinte sebelum anyui. Dipinte sebelum anyui.
Dikobek sebelum dikobek sebelum terpisah, sebelum jatuh. Nggak ambil ya? Apa? Dikobek sebelum bayi? Lahi, dikobek sebelum lahinya. Nah, dipintir sebelum nanyuk, dikobek sebelum sebelum lope. Itu kan situ dia juga. Memang bontok sama tutu ke. Nah, iya dikobek sebelum lope. Itu dia cerita itu. Iko lahi sobuinya sama, lahi lope, cuma nampak bahasa beliau masa. Jazakallah khairan. Lah, catat yang tutu ambil akan cika. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.